untuk pertanyaannya. Apakah saudara aktif menggunakan sosial media seperti Twitter, Facebook, TikTok, dan Instagram? Kalau sosial media saya aktif, tapi kalau pertanyaannya menjerumus ke satu sosial media, saya yang paling aktif itu di Facebook. Jadi berdasarkan sosial media Facebook yang sering Anda gunakan, apakah Anda pernah melihat berita semacam ini? Sering saya lupa. Contohnya, Seperti kampanye ataupun kegiatan-kegiatan politik. Sebelum masa pemilihan ini kan banyak pejabat-pejabat yang melakukan kampanye seperti sosialisasi, memberikan bantuan, kira-kira seperti itu. apakah saudara tertarik dan berapa lama saudara sudah memahami dan mendalami politik? Kalau mendalami, lebih ke arah memang sebenarnya tertarik kepada politik, dan juga politik itu kan gampang didapati informasinya dari sosial media, TV atau apa. Jadi mengikutinya itu udah kayak mengalir aja gitu karena sering membuka sosial media kan. Jadi ya udah diikuti gitu karena tertarik juga sama politik. Apakah saudara mengikuti berita politik mengenai pemilihan presiden tahun 2024? Ya, saya mengikuti. Bagaimana tanggapan saudara tentang para Kalau menurut saya ya, dari yang saya tahu, melakukan kampanye sebelum masa pemilihan dimulai itu merupakan suatu pelanggaran. Tapi seperti yang kita ketahui di Indonesia ini kan para pelaku politiknya itu bahkan sudah melakukan kampanye jauh-jauh hari sebelum masa pemilihan itu dimulai, dan itu menurut saya itu tidak etis. Cuma mau gimana lagi, namanya sudah jadi kebiasaan Pak. pandangan saudara terkait tokoh politik yaitu Puan Maharani? Menurut saya Puan Maharani sebagai elit politik belum memiliki kapasitas yang cukup untuk disebut elit politik. Sebab jika ingin berbicara tentang politik, seperti yang kita ketahui, Puan Maharani itu selalu menggaung-gaungkan embel-embel bahwasanya dia itu cucu Soekarno dan juga putri dari Megawati. Itu saja. Menurut saudara, kampanye yang dilakukan Puan Maharani melalui sosial media yang seperti TikTok maupun Facebook, batas politik yang Dari sudut pandang saya, bagaimana ya? Saya juga agak takut sih. Cuma dari sudut pandang saya, citra Puan Maharani sebagai melakukan kampanye politik itu betul-betul bukan dilakukannya atas dasar niat dia itu ingin menjadi elit politik yang disukai banyak orang, akan tetapi itu merupakan sebuah pencitraan, di mana itu sebuah langkah dia untuk mendapatkan hati rakyat, dan dia bisa mencapai keinginan dia di dalam dunia berpolitikan, menurut saya. bagaimana pandangan saudara bila Puan Maharani menjadi presiden di 2024? Kalau jujur ya, kalau pendapat saya di 2024 itu, saya tuh paling yakin yang naik itu kalau nggak Pak Ganjar ataupun Pak Anies. Tapi kalau ditanya tanggapan kalau 2024 Puan naik sebagai presiden, tanggapan saya terkejut sih, sebab dengan citranya yang buruk, dan juga kan saya aktif di sosial media, itu kan banyak yang mengolok-olok Puan Maharani ya. Dengan dia naik itu pasti sudah ada suatu kecurangan ataupun suatu miskomunikasi antara masyarakat dengan elit-elit di pemerintahan. Jadinya perpolitikan yang ada itu seperti tidak berjalan sesuai semestinya. Yang sengaja diimbau dan dibayar untuk menaikkan elektabilitas di Puan Maharani. Kalau menurut saya ini parah sih, karena dia mengikut sertakan influencer untuk menaikkan elektabilitasnya, sebagai seperti dia itu membayar orang untuk memberitahu bahwasanya wah ini Puan Maharani gitu.
Dan itu sungguh tindakan yang menurut saya itu sangat harus dijauhi lah bagi para elit politik yang ada, karena dengan menaikkan citra seperti itu yang ada bukan kesan baik, malahan nanti seperti yang kita ketahui sekarang, Puan Maharani malah dicemooh dan juga dicaci-caci sama masyarakat. Oke, terima